Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman seluruh jajaran PES yang hadir di KPU ini, baru saja kami dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra sudah selesai mendaftarkan bakal calon anggota legislatif tingkat Kabupaten Bogor yang hari ini mungkin hari 2 terakhir ya, dan alhamdulillah semua berkas tadi kami sampaikan setelah beberapa diverifikasi ya, mudah-mudahan semua beres lah dari tertib administrasi, dari jumlah, dan yang kami daftarkan semua adalah kurang lebih dari 6 dapil ya. 6 dapil itu memenuhi seluruh urutan nomor sesuai dengan jumlah kursi. Dari dapil 1 10 kursi kami cantumkan 10 anggota, 10 calon anggota legislatif yang terpenuhi semua unsur. Jadi total berapa? 55. Total 55 bacalek sudah terisi dari semua dapil, alhamdulillah, dan hari ini kami daftarkan. Itu kegiatan kami hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya. Pak Haji, ini ada target penambahan kursi nggak di DPRD? Ya. Ya. Partai Gerindra ini adalah Partai Gerindra adalah partai pemenang ya di tahun 2019 ya. Komposisinya sama. Tahun 2019 kami mencalonkan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Haji Prabowo Subianto. Begitupun tahun ini, tahun 2024 kami mencalonkan kembali Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan ini menjadi kebanggaan buat kami dan motivasi buat seluruh pengurus dan juga seluruh kader, partisan, dan juga para bacalek. Dengan semangat dan punya calon sendiri dari partai, ya, dari Gerindra punya calon sendiri, ya mudah-mudahan bisa berefek terhadap perolehan suara. Target kami, dulu kami pemenang 14 kursi, sekarang kami realistis ya, ingin menambah 2 kursi lagi jadi di angka 16 ya. Jadi kalau 16 itu di semua dapil rata-rata terisi 3. Dan saya sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor, saya tidak mencalonkan, akan fokus all out bagaimana memenangkan Partai Gerindra di Kabupaten Bogor ini kembali menjadi partai pemenang ya. Dan kami sudah siap dengan struktur dari mulai anak ranting, PAC, simpatisan, dan tambahan tim sukses relawan dari para bacalek sudah siap-siap. Tapi struktural kami sudah sampai ke anak ranting, dan kami sudah mempersiapkan 15.000 para saksi yang sudah kami adakan pelatihan. Itu modal kami. Kami yakin Partai Gerindra minimal bertahan dan menambah kursi menjadi 16 dan tetap Partai Gerindra sebagai partai penguasa di Kabupaten Bogor. Ya, itu. Dari 14 kursi saat ini, ada yang ke provinsi nggak, Pak Ketua? Untuk anggota legislatif dari Kabupaten Bogor tidak ada. Tidak ada, fokus ke DPRD Kabupaten Bogor. Ya. Untuk kuota milenial? Kuota milenial, alhamdulillah hampir 40% para bacalek ini semua milenial. Banyak kami punya kader namanya Gerindra Masa Depan ya, yang sudah terlatih di Hambalang. Tahun ini kami terjunkan ke masyarakat untuk bersosialisasi, selain sebagai calon anggota legislatif, juga sebagai motor penggerak untuk memenangkan Prabowo Subianto di Kabupaten Bogor. Insya Allah
dengan militan dan kader yang sudah terlatih bertahun-tahun. Tahun ini banyak diturunkan di semua dapil, rata-rata banyak calon anggota legislatif dari kader Gerindra masa depan. Kami optimis itu bisa bergerak semuanya. Ya. Pak Ketua tidak mendaftarkan sebagai anggota Bacalek, apakah ini sinyal untuk pilkada? Saya pilkada belum bisa kami fokuskan karena target kami bila mana Partai Gerindra sebagai pemenang pasti ke depan untuk suksesi pemilihan kepala daerah, Gerindra optimis juga bisa memenangkan kader dari Gerindra untuk ikut di kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 juga. Kami optimis itu. Makanya kami optimis tahun ini, sekarang ini kami akan fokus memenangkan partai dulu dan juga memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk jadi presiden 2024. Itu fokus kami. Ke depan siapapun yang nanti oleh partai yang akan dicalonkan menjadi calon kepala daerah, kami sami'na wa ata'na, seluruh kader siap untuk mendukung siapapun yang nanti akan diusung menjadi calon kepala daerah tahun 2024. Yang penting sekarang dulu kita berjuang, insya Allah kalau hasil sekarang baik untuk pilkada bisa lebih baik dan sukses untuk memenangkan kepala daerah. Ya. Tadi disebutkan bahwa Gerindra mencatatkan dari 14 Gerindra, apakah masih berharap dari efek ekor jas dari Pak Prabowo yang masih mungkin di kisaran nomor 2 sekarang, Gerindra juga beberapa hasil survei menempatkan di posisi kedua secara nasional, namun di Kabupaten Bogor survei kemarin baru nomor 1 dan mendominasi alih-alihnya nomor 1. Apa masih sekarang itu untuk 19 itu masih berharap dari elektoral dari ekor jas dari Pak Prabowo. Terus yang kedua, mengacu pada pemilu 2019 kemarin, ada sebuah benturan yang agak keras dan efeknya masih terbawa sekarang. Apa dan harapan dari Gerindra untuk pemilu 2024 ini biar tidak ada sebuah gesekan-gesekan yang berpotensi memecah belah. Ya. Itu yang pertama saya jawab pasti ada efek ya dengan dicalonkannya Bapak Prabowo Subianto sebagai ketua umum kita menjadi calon presiden. Kami Gerindra masih berharap itu dengan dicalonkannya kembali Bapak Prabowo Subianto, saya yakin dampak dari dicalonkannya akan berdampak juga kepada jumlah kursi. Dan Bogor adalah sebagai basisnya Bapak Prabowo Subianto. Dengan dicalonkannya Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden, pasti akan berdampak langsung terhadap perolehan kursi. Makanya ini menjadi modal kami. Kenapa kami yakin? Karena masyarakat survei mungkin di Bogor itu pasti di atas ya, di atas capres lain. Kalau ditanya masyarakat Bogor pasti masih mayoritas Pak Prabowo menjadi menjadi presiden. Itu dampaknya adalah kepada partai. Makanya tagline kami Prabowo presiden, Gerindra menang. Itu. Jadi tidak, bahasa itu punya filosofi kuat. Bila mana Prabowo didukung, Prabowo dicalonkan dan jadi presiden, pasti berdampak terhadap yang namanya partai dan juga berdampak terhadap calon-calon yang di bawahnya. Itu modal kami. Yang kedua, kami juga punya modal, ya, punya modal dampak dari pilkada. Mudah-mudahan, mungkin masyarakat tahu, saya sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor, ya, yang kemarin pilkada juga memenangkan pilkada. Mudah-mudahan dampaknya juga masih ada dan kami tetap dirawat, ya, tetap dibangun komunikasi, konsolidasi dengan para pendukung kami di pilkada. Mudah-mudahan berdampak juga terhadap partai yang kami pimpin. Itu kenapa kami optimis. Terkait masalah benturan, mudah-mudahan fenomena yang tahun ini kami berharap sudah mulai landai ya, karena kami yakin melihat pemberitaan di pusat bahwa Partai Gerindra
adalah sebagai partai koalisi pemerintah ya, yang dulu kita rival dengan Pak Presiden yang sekarang, tapi sekarang Pak Ketua udah legowo dan demi bangsa beliau siap untuk mendukung Bapak Presiden Pak Jokowi, dan itu bisa berdampak juga. Bisa berdampak bagaimana yang dulu berbenturan bisa berkolaborasi dan membangun Indonesia, dengan dibuktikan setelah Bapak Prabowo Subianto menjadi Menhan, itu benturan-benturan atau dinamika-dinamika politik di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat sudah mulai landai. Insya Allah dengan adanya ini, mudah-mudahan untuk Pilpres yang akan datang ya, kami tidak berharap adanya dua kutub yang kuat berbenturan. Mudah-mudahan Partai Gerindra atau untuk capresnya Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto adalah partai yang ada di tengah-tengah. Itu pengamat dan Ketua DPP kami sampaikan, Gerindra itu Pak Prabowo ini ada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Berarti mudah-mudahan dengan dicalonkan Bapak Prabowo Subianto ini menjadi pemersatu dari friksi-friksi yang berbenturan tahun 2019 bisa guyup, bisa bersatu untuk bangsa kita terkait Pilpres dan Pileg yang diadakan tahun 2024. Mungkin itu, terima kasih. Cukup ya? Udah.